Oh, ada hitam-hitamnya ini. Waduh, waduh, ini benar santetnya. Waduh, nah ini yang hitam ini adalah racun sihir. Wah, ini seperti ini. Wah, ada ini benar santet ini udah ketarik ini ya. Nih, wah, ada ini lagi nih. Nah, ada keris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini santet luar biasa. Alhamdulillah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dengan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Adi Khairul Azam. Kali ini kita akan membongkar bagaimana trik pengobatan dukun palsu menarik santet melalui telur. Nah, ini ada telur sama saya nih ya. Melalui telur, nanti di dalam telur ini tiba-tiba ada paku misalnya, ada darah, ada segala macamnya. Baik. Modalnya apa? Modalnya sugesti dan trik. Nah, lihat nanti narik katanya bismillah, pakai bawa-bawa nama agama, pakai bawa-bawa adat istiadat, pakai bawa-bawa apalah, pokoknya yang bisa membuat orang itu yakin kepada dirinya. Pura-pura narik ini. Allah. Nah, nanti pas dipecahkan biasanya ada paku. Nah, ada paku, ada darah, ada apa namanya? Ada beling ya. Ada apa lagi nih? Pokoknya segala sesuatu lah, katanya benda santet udah saya tarik, habis itu sembuh orangnya. Orang yang datang tuh katanya sembuh. Nah, karena memang sugesti sifatnya sembuh sementara, sembuh 1 minggu, karena dia tersugesti kan bahwa dia sudah sehat nih. Nah, itu masalahnya. Maka kali ini saya akan membongkar bagaimana sih trik kok bisa ini dalam telur ini ada darah, ada paku dan segala macamnya. Kata Bang TIJ itu banyak yang sugesti gitu ketimbang dukun yang asli. Ada dukun yang asli, harus kita akui. Bahkan saya rutin meruqyah seorang itu karena memang terkena sihir, tapi itu sangat sedikit. Dan dukun yang asli kebiasaan, dia tidak muncul di YouTube. Nah, kalau yang muncul di YouTube seperti ini nih, biasanya dukun settingan. Karena kalau dukun asli dia nggak mau diketahui siapa namanya, siapa wajahnya tuh nggak mau diketahui. Dari mulut ke mulut saja itu biasanya. Karena kalau dukun asli nih, dukun asli, kalau dia dukun asli otomatis, apalagi dukun santet ya, kalau dia dukun asli, dukun santet, dia segala macam, katanya kalau di YouTube tuh saya sudah membunuh sekian orang dengan ini misalnya, dengan ini begini, praktek ada apa namanya dibungkus-bungkus, ikat-ikat kayak pocong, nanti praktek di sini kena sana misal. Kalau benar-benar dukun santet, ya otomatis walaupun negara kita NKRI ini tidak ada hukum untuk dukun, ya otomatis diusir orang kampung dong, ya kan? Nah, ini ayo kita pahamkan segala sesuatu dengan akal sehat. Nah, nanti akan saya praktekkan, akan saya bongkar bagaimana proses permainan ya. Permainan setan atau permainan setan kalangan manusia ya gitu maksudnya. Mohon maaf, saya lagi sariawan jadi agak bicaranya jadi sangat sulit. Nah, bagaimana permainan dukun-dukun palsu, dukun-dukun settingan untuk menyesatkan manusia, untuk membuat manusia itu tertipu misalnya. Padahal dia tuh nggak pakai jin tuh, nggak pakai ilmu naik santet, itu nggak ada tuh. Padahal itu cuma permainan sulap saja ya. Insya Allah kita akan bongkar di meja makan insya Allah. Kita akan karena ini perlu di meja makan, nggak bisa duduk seperti ini ya. Kita akan praktek langsung. Semoga nanti kita dapat paham bagaimana sih permainan dukun-dukun palsu seperti ini, sehingga kawan-kawan sekalian tidak tertipu lagi. Jangan sampai bayar juta-jutaan. Sayang nih masyarakat nih, katanya tarik santet. Kalau operasi udah berapa juta, saya kasih 3 juta aja, 10 juta. Bahkan ada yang saya dengar-dengar ini ya,
untuk menjaga apa namanya, pagar gaib saja dengan paku 40 juta katanya. Nah, itu Allahu alam. Semoga kita tidak tertipu lagi dengan dukun-dukun yang memang sebenarnya bukan dukun, ya, cuma settingan saja, ya. Insyaallah. Ayo kita lihat bagaimana proses pembongkaran teknik ini, ya. Bismillah. Nah, kawan-kawan sekalian, ini berikut bahan-bahan yang kita sediakan, ya. Yang pertama telur, yang kedua ada tang seperti ini, tang buaya. Yang ketiga, biar nampak lebih mistis lagi, cari apa namanya, kris yang kecil. Sebenarnya kris ini, nanti akan saya bahas tentang masalah kris ini, ya. Kris ini saya dapat dari pasien yang kena tipu. Sebenarnya ini ada souvenir saja ini, ya, seperti ini nih kawan-kawan, tuh souvenir. Nah, nanti ini akan kita buat, ya. Kemudian cari jarum, ya, jarum yang kira-kira sudah karatan, ya. Nanti satu lagi spidol. Nah, spidol lupa saya ambil, ya. Satu lagi spidol, ya. Bentar lagi saya ajarkan bagaimana caranya. Nah, sahabat Al-Azam dimanapun berada, yang pertama ada telur, ya. Kita cari telur jangan yang di runcingnya, tapi yang di belakangnya, bagian belakangnya. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita ketuk kira-kira pecah lubangnya sedikit, ya. Nah, sudah, ya. Nampak lubangnya sedikit? Nampak insyaallah, ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan lubang sedikit ini kita masukkan jarumnya seperti ini, masukkan jarum. Tuh. Kemudian masukkan jarum 1, 2. Ya kan? 3. Dah. 4, ya. Dah, biar lebih terkesan mantap jiwa, mantap lagi ini. Di kris kecil ini masukkan, tuh. Ini ya, masukkan, ya. Biar lebih mantap lagi, ya. Agak sulit masuknya nih. Agak sulit masuknya nih. Ntar saya lubangin lagi, ya. Kita masukkan sini lagi. Tuh. Tuh, ya. Tuh, ya. Sudah masuk, ya. Nah, ketika sudah masuk, apa yang kita lakukan? Tinggal ngambil lem saja, lilin. Kita teteskan ke tempat yang tadi itu. Tuh, teteskan lilin. Nah, nanti tunggu keras, kawan-kawan sekalian. Kita lap, kita tunggu keras. Tuh, seperti itu, ya, sahabat sekalian, ya. Nah, sesudah ini kita tunggu keras beberapa detik. Nanti udah keras, nanti akan kita lanjutkan. Nah, kawan-kawan sekalian, ini udah bagus, ya. Coba lihat rahasianya di sini. Nah, di sini, ya, kena lilinnya ini. Nah, salah satu caranya kita ngambil spidol, ya, ataupun spidol merah ataupun spidol hitam. Kemudian kita seolah-olah kita membuat mantra-mantra, tulisan mantra-mantra. Nah, kita buat tulisan mantranya pas di sini, ya, biar nggak nampak kali, seolah-olah kita buat mantra nih, ya, seolah-olah kita buat mantra. Nah, yang mantranya kita coret-coret misalnya, ya. Nah, ini misal mantra kita coret. Nah, nanti caranya ketika ada macam-macam, ada yang langsung telur begini, ada yang kadang-kadang dibalut dengan ini, ya, dibalut dengan tisu, tapi lebih enak telur langsung seperti ini, ya, telur ini, ya. Nah, cara pegangnya nanti kita begini nih, tuh, misalnya cara yang penting cara pegang kita nanti begini. Nah, pura-pura kita itu narik benar satu. Bismillah, Allah, dengan sedikit gaya, ya, dengan gaya gini. Bismillah, aku. Kadang-kadang nanti pura-pura kita narik nafas, gitu. Padahal kita pegang untuk menutup ini, ya, nutup di belakangnya nih, ya. Soal misalnya ada yang nanya, tuh gimana kalau telurnya kan bawa sendiri. Nah, telurnya bawa sendiri, nanti kita tukar. Kebiasaan pasien kan tidak terlalu mikir dia itu telur bagaimana. Nanti kita pandai-pandai kita cara tukar. Apakah kita pura-pura mau kencing, ataukah kita nanti memang kita selipkan telur kita di
ini di mana gitu, misalnya waktu kita narik dari belakang, dari belakang diputar-putar kayak orang sulap. Jadi kita nukar secara cepat seperti itu. Nanti baru kita nampakkan seolah-olah kita sudah menarik santet itu melalui telur ini. Nah, kemudian nanti kita pecahkan telur ini. Yuk kita mana gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita pecahkan di depan. Pas waktu kita pecahkan, kita pegang ini. Nah, gini kita pegang. Nah, gini. Kan nggak nampak tuh di belakang kita pegang. Nah, kita pecahkan. Bismillah. Kebiasaan pasien itu tidak akan lagi memperhatikan bekas tadi itu. Nah, pas kita buka, oh, ada hitam-hitamnya ini. Waduh, wah, ini benar santetnya. Waduh. Nah, soal masalah hitam-hitam seperti ini, katakan nanti ini adalah ini yang hitam ini adalah racun sihir. Wah, ini seperti ini. Wah, ada ini benar santet ini udah ketarik ini ya. Nih, wah, ada ini lagi nih. Nah, ada keris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini santet luar biasa. Alhamdulillah, Bu. Ibu ini berbahagialah. Sudah kita tarik. Sujud syukur, Bu. Sujud syukur, Bu. Nah, kita bilang seperti itu. Ada orang lebih yakin. Nah, ini seperti ini pun 10 juta pun kita takut-takuti pasien tersebut. Kita katakan, Bu, infaknya 10 juta aja. Ini bukan mudah ini saya tarik ini. Ibu mau nggak ini? Ini saya tidak bertanggung jawab kalau nanti ada santet-santet baru. Saya melindungi ibu itu jiwa dan raga. Bukan mudah saya bertarung dengan setan-setan itu, dengan jin itu. Bukan sekarang saya lindungi ibu ini, mungkin untuk selamanya. Nah, seperti itu kita tipu dia. Seolah-olah kita melindungi dia daripada santet-santet dari jarak jauh nantinya. Nah, daripada dia mati kan. Nah, 10 juta, 20 juta pun ngasih. 30 juta, 40 juta apalagi ya, seperti ini ya. Kawan-kawan sekalian. Nah, berikutlah tips mereka cara membuat santetnya ya. Udah paham sekalian ya? Nah, semoga mendapatkan ilmu dari ini. Bukan ilmu menipu ya. Nah, dan jangan nanti lihat video saya ini buat khusus menipu orang ya, jangan juga. Saya tidak ridho itu ya. Saya ini membongkar ini agar orang tidak tertipu, bukan malah menipu orang seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.